Shalom, apa kabar? Jemaat GKI Delima yang diberkati Tuhan. Opa oma, bapak ibu, adik kakak, saudara-saudari yang setia dengan persekutuan doa secara online di channel YouTube GKI Delima ini. Mari kita bersatu dulu sejenak sebelum mulai persekutuan di hari ini. Kidung Keesahan nomor 584, bait 1 sampai dengan 3, mari kita nyanyikan bersama mengawali persekutuan kita. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang menciptakan kami, memberikan kami kehidupan di dunia ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan pula di saat ini dalam persekutuan doa GKI Delima. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, bahkan mendengarkan perenungan firman Tuhan oleh hamba-Mu. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, baik hamba-Mu maupun kami semua, umat GKI Delima yang mendengarkan. Dan kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi hidup kami. Kami sadar untuk menggunakan kesempatan hidup, waktu yang Tuhan berikan untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia. Bagaimana kabar kita hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, diberikan kesehatan, sukacita, karena Tuhan senantiasa nolong dan memberkati kita. Apapun keadaan kita hari ini, tetaplah bersyukur, sebab kasih Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, Oma dan Opa, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca dari Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai dengan 10. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 dengan 10. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Begini firman Tuhan. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya di atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim,
seorang perempuan yang mengandung. Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Bersukacitalah, hai pemuda, dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Sampai di sini bacaan Alkitab kita. Bagi setiap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, keadaan kita melewati pandemi ini sudah semakin baik. Kita sudah divaksin semuanya. Adakah Bapak, Ibu, dan saudara yang belum divaksin? Harus divaksin gratis, dan ini sebagai salah satu dukungan kita kepada pemerintahan untuk mendukung adanya vaksin. Biarlah kita juga menjadi contoh untuk orang lain yang memang tidak mau divaksin. Kita perlu divaksin oleh karena salah satu pencegahan penyebaran virus corona. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semoga keadaan kita semakin hari semakin baik. Kegelisahan, kekecewaan berkurang dalam hati kita. Biarlah setiap hari kita senantiasa bersyukur oleh karena kasih Tuhan menyertai kita. Mungkin kita masih dalam keadaan sakit, tetapi percayalah, Tuhan pasti akan menyembuhkan. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Mungkin hari ini keadaan kita masih ada yang kecewa oleh karena belum mendapatkan pekerjaan. Teruslah bertahan dalam iman, percaya Tuhan memberikan juga yang terbaik bagi kita. Mungkin hari ini juga ada yang sedang berduka, Bapak, Ibu, dan saudara, percaya Tuhan menghiburkan keadaan kita. Apapun keadaan kita hari ini, percaya Tuhan menyertai kita. Atau di antara kita ada yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita tahun yang akan kita lalui. Tahun-tahun yang sudah kita lalui biar menjadi pengalaman yang baik, bahwa kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, tema kita hari ini adalah terbuang vs terpakai. Kalau tidak dipakai, pasti dibuang. Kalau yang sudah dibuang, mungkin ya, kalau kita melihat membuang sampah begitu, ada orang-orang yang memanfaatkan sampah kita. Baik sampah kita berupa plastik, botol-botol, ataupun kardus gitu ya. Sesuatu yang sudah kita buang, tetapi ada juga yang memanfaatkan. Tetapi dalam hal ini sedikit berbeda. Apa yang sudah terbuang mungkin tidak dipakai, atau apa yang dipakai tidak akan dibuang. Bacaan kita hari ini mengingatkan kepada kita. Dari ayat 1 dikatakan, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Mungkin ini mengingatkan kepada istilahnya
salah satu arti dari kata Ibrani untuk roti, yaitu butir-butir gandum. Butir-butir gandum, gambar yang dimaksud mungkin orang-orang Mesir yang menaburkan bulir-bulir gandum di atas air ketika ladangnya kebanjiran begitu, menggenang ladang-ladang mereka ketika sungai Nil meluap. Kelihatannya tenggelam dan dilupakan, tapi pada saatnya akan tiba hari panen. Bacaan ini mengingatkan kepada kita untuk kita terus berbuat baik, menabur benih kebaikan. Kita tidak tahu kapan kita akan mendapatkan hasil. Mungkin orang akan melupakan kita, mungkin tidak terlihat seperti bulir gandum yang tenggelam, tetapi dikatakan maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Artinya tetaplah berbuat baik meskipun orang tidak berbuat baik kepada kita. Biarlah kebaikan kita itu meskipun tenggelam dan dilupakan, percayalah suatu saat nanti kita akan menuai kebaikan juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, gambaran seperti ini terkadang kita merasa, aku udah berbuat baik tapi dia masih menjengkelkan. Aku udah berbuat baik tetapi dia masih, rasanya kok tidak berterima kasih gitu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Oma dan Opa yang berbahagia, apakah ketika kita melakukan segala yang baik itu kita mengharapkan imbalan juga? Jika kita melakukan segala sesuatu yang baik kepada sesama kita, ya semoga kita tidak mengharapkan imbalan begitu. Kebaikan Tuhan sudah perhitungkan apa yang sudah kita lakukan bagi sesama kita. Ayat 4 dikatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Bapak, Ibu pernah melihat angin? Kita pernah atau selalu melihat itu efek dari angin. Misalnya kita melihat pohon itu, pohonnya sedang bergoyang, itu adalah karena kena angin. Secara fisik angin sendiri tidak bisa terlihat, tetapi menggambarkan bahwa melakukan sesuatu yang baik tidak harus langsung kita mendapatkan hasil. Dari ayat 4 kita diingatkan untuk tetap bertekun dalam doa, dalam membaca Alkitab. Kita hidup menurut kehendak Allah. Tidak gampang, juga tidak susah. Ketika kita selalu melakukan hal yang baik dan kita tidak mengharapkan imbalan, pasti akan terasa mudah bagi kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu yang baik dan kita selalu mengharapkan imbalan, itu akan menyulitkan kita. Biarlah kita hidup menurut kehendak Allah, terbuang atau terpakai. Satu nasihat bagi kita, ayat 9 dikatakan, bersukacitalah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Allah menghendaki umatnya bersukacita, tentunya, dan kaum muda menikmati masa-masa mudanya. Namun semua harus dikendalikan dengan kesadaran bahwa Allah meminta pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan. Allah meminta pertanggungjawaban apa yang sudah kita katakan, kita berbuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang sudah kita lakukan bagi sesama kita? Apa yang sudah kita lakukan bagi orang lain di sekitar kita?
jangan perhitungan, jangan menginginkan imbalan. Tetaplah berbuat baik, sebab kebaikan itu akan menuai juga kebaikan dari Tuhan. Tetaplah berbuat baik meskipun orang tidak baik kepada kita. Tetaplah berbuat baik meskipun orang lain membenci kita. Suatu saat nanti kita akan pasti menuai kebaikan yang sudah kita taburkan. Lakukanlah segala sesuatu sehingga hidup kita sungguh terpakai oleh Tuhan. Lagu yang kita nyanyikan, pakailah seluruh hidupmu dalam kancah dunia. Pakailah seluruh hidup kita dalam kancah kehidupan di dunia ini untuk memuliakan nama Tuhan, menolong sesama tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan kebaikan dari orang lain. Tetaplah berbuat baik, sebab kebaikan itu juga dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di surga yang sangat luar biasa, kami bersyukur karena kami mempunyai Bapa yang begitu mengasihi kami dan senantiasa melindungi dan memberkati kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan mengucap syukur karena di negeri kami COVID mulai mereda dan terkendali. Kami juga berdoa agar masyarakat Indonesia harus menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan dan tetap taat pada prokes agar ekonomi semakin membaik dan rakyat boleh hidup dengan sejahtera. Bapa di surga, kami berdoa agar COVID terus melandai dan tidak terjadi lonjakan kembali. Bapa yang Maha Pengasih, dengarlah doa-doa syafaat kami ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami. Dan kabulkanlah doa-doa ini seturut dengan kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat GKI 5 yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengarkan bagian firman Tuhan dan perenungannya dan juga berdoa syafaat. Saatnya kita akan mengakhiri persekutuan di hari ini dan kita tutup dengan melakukan Kidung Keesaan nomor 583. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar,
bersinar dan melayaninya. Hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, terbuang vs terpakai, hanya kita yang tahu apa yang kita lakukan. Apakah hidup kita sungguh terpakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan? Tuhan menginginkan kita hidup bersinar bagi orang lain, menjadi garam dan terang bagi sesama kita. Masih banyak orang dalam kegelapan, masih banyak orang dalam kesedihan, kesengsaraan, penderitaan. Mari kita bersama-sama berbuat baik bagi sesama kita, dan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan apa yang sudah kita lakukan. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan, Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Kita adalah terang dan garam dunia. Bawalah terang bagi sekitar kita yang dalam kegelapan. Bawalah sukacita bagi sekitar kita yang menderita. Bawalah pengharapan bagi sekitar kita yang sedang putus asa. Tuhan menolong kita dan memberkati kita dalam melakukan segala tugas pekerjaan kita.